Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sis dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Farid Iqbal dengan NIM 23104299 sebagai moderator. Kali ini kami akan membahas objek terakhir praktikum bioinformatika, yaitu tentang molecular docking. Nah, molecular docking ini adalah suatu pendekatan komputasi yang digunakan untuk memprediksi bagaimana sebuah molekul kecil dapat berikatan dengan protein targetnya. Melalui proses ini, kita dapat melihat posisi terbaik, kekuatan interaksi, serta kemungkinan peran molekul tersebut dalam memengaruhi aktivitas protein. Nah, metode ini tuh banyak digunakan dalam penelitian biologi molekuler dan khususnya itu untuk penemuan obat, karena dapat memberikan gambaran awal mengenai kecocokan antara senyawa dan target yang dipelajari. Dengan memahami pola interaksinya, kita dapat memperkirakan potensi suatu molekul itu dapat dikembangkan lebih lanjut. Pembahasan pertama itu akan dijelaskan oleh Sri Rahma. Kepada Sri Rahma disilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah awal untuk sebelum kita melakukan molecular docking. Pertama-tama buka website PubChem. Lalu di sini kita ketik senyawa yang kita inginkan, yang dimana senyawa itu gemcitabine. Nah, sini kita pilih yang paling atas. Nah, nanti akan muncul senyawa gemcitabine ini. Lalu kita scroll sedikit ke bawah. Nah, nanti akan tiba pada bagian smile. Nah, yang dimana smile ini merupakan bahasa pemrograman untuk menuliskan struktur dari suatu senyawa dalam format teks. Nah, kita copy ini. Nah, selanjutnya kita buka pas online yang ada di Way2Drop. Setelah buka seperti ini, kita tekan Go Prediction. Lalu login dulu. Setelah login nanti akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya kita pilih Predict New Compound. Lalu untuk pilih Format Smiles. Nah, di sini kita masukkan format smile yang telah kita salin tadi. Lalu kita tekan Get Prediction. Nah, nanti akan muncul tabel aktivitas ini, yang dimana kita pilih PA-nya itu 0,7, yang dimana PA ini menandakan possibility activities, yang dimana paling atas ini dengan aktivitas yang possible yang memungkinkan sejumlah 0,962. Senyawa gemcitabine ini dapat memungkinkan sebagai CDP glycerylphosphotransferase inhibitor. Nah, kalau angkanya itu di atas 0,7 berarti dia memungkinkan untuk terjadi. Sedangkan yang PI ini possibility inactivity, yang dimana kemungkinan yang aktivitas tidak memungkinkan dari senyawa yang kita pilih tadi. Lalu sini ada juga di baris kedua, yaitu dengan nilai 0,934, aktivitas yang memungkinkannya itu ada DNA sintesis inhibitor. Itu senyawa tadi itu memungkinkan untuk sebagai DNA sintesis inhibitor. Lalu bisa juga untuk sebagai antioplastik, animetabolit, lalu antineoplastik. Nah, jadi sebelum kita tuh melakukan molecular docking terhadap suatu protein, kita tuh harus mencari tahu senyawa yang kita gunakan itu tuh berpotensi untuk untuk melakukan apa. Nah, caranya itu tadi seperti pertama kita buka PubChem tadi itu untuk mencari format smile dari suatu senyawa, lalu lanjutkan dengan pas online ini untuk mencari tahu aktivitas apa yang mungkin dilakukan dari senyawa yang kita pilih. Nanti di sini ada banyak listnya. Nah, eh, seperti mana gemcitabine ini bisa sebagai antineoplastik, lalu TP53 expression enhancer. Nah, yang pastinya itu angka PA ini tuh harus berada lebih dari 0,7, yang mana itu pasti bahwa aktivitas yang ada di sini tuh mungkin terjadi pada senyawa tersebut.
Baiklah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Ramadan Anwar. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kita lanjut ke website selanjutnya. Nah, sebelum itu, untuk struktur smiles dari senyawa kimia ini harus kita salin dulu. Salin dulu struktur smiles dari senyawa gemcitabina. Nah, terus dari sini kita bisa langsung menuju ke website SIA atau Similarity Ensemble Approach. Nah, di sini kita tinggal pastikan aja smile yang udah kita salin tadi. Nah, terus kita pencet tombol try see. Oke, kita nunggu progresnya dulu sebentar. Nah, di sini kita lihat hasilnya di sini. Nah, dari senyawa gemcitabinnya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini tuh ada target key atau target kuncinya dari proteinnya, terus juga ada target name-nya. Ada juga di sini tuh bagian deskripsinya. Nah, di sini ada p-value dan max TC. Nah, p-value itu tuh menandakan signifikansi kecocokan senyawa kimia ini gitu. Jadi semakin kecil nilainya, maka semakin signifikan dan bagus gitu. Nah, namun ada lagi nilai di sini tuh max TC. Nah, max TC di sini tuh untuk menilai kemiripan kimiawinya. Jadi dia tuh menilai kemiripan kimiawinya. Jadi semakin kalau untuk max TC dia tuh semakin besar, maka nilainya itu semakin besar nilainya, maka semakin mirip, dan ini tuh bisa berpotensi menjadi ligan yang cocok dengan proteinnya nantinya. Oke, berarti di sini berarti eh gemcitabine itu tuh target kuncinya tuh ada E. coli dengan target name ESPE, dan deskripsinya tuh 4 di fosfositidil 2-C-metil D-eritrosil kinase. Nah, ini yang paling tinggi di sini sebagai datanya di sini. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Nurul Zuhri. Baiklah, saya Aula Nurul Zuhri dengan akhiran BP 1005 akan menjelaskan tentang web SwissADME, di mana SwissADME sendiri, ADME itu merupakan absorption, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari senyawa obat yang kita akan minum secara oral gitu. Sebelumnya, di Puption tadi kita salin dulu smells-nya. Lalu kita masuk ke web SwissADME ini, di bagian ini enter, kita kopikan, lalu klik run. Kita tunggu datanya. Nah, keluar data-datanya di mana di sini ada menunjukkan mengenai physicochemical property, terus ada lipophilicity, ada pharmacokinetics-nya, lalu ada drug likeness-nya. Nah, di sini kita fokus di drug likeness dulu, di mana di bagian Lipinski rules, di mana di sini tuh ada beberapa rules yang akan memberikan informasi seberapa banyak dari obat itu yang bisa diserap oleh tubuh, di mana saat kita itu minum obatnya itu secara oral atau melalui mulut gitu. Nah, di sini tuh ada MW, di mana molekul weight, berat dari molekulnya itu lebih sama 500, lalu ada MLGP-nya 4,15, lalu ada N or O atau H bond acceptorsnya itu kecil sama 10, dan juga NH or OH atau H bond donorsnya itu kecil sama 5. Nah, lalu dari situ kita fokus ke physicochemical property-nya, di mana molekul weight-nya itu tadi 263,20 gram per mol, berarti itu kan kecil dari 500. Nah, terus ke H bond acceptornya itu 7, kecil sama dari 10 tadi. Terus lalu juga ke H bond donorsnya kecil dari 3. Nah, kenapa di rating apa jaraknya atau datanya itu dibatasi segini? Dari sini tuh dilihat seberapa mampu obat itu dapat menembus sel gitu. Terus nanti bisa diserap di usus. Lalu di bagian pharmacokinetics-nya ini, di mana senyawa
game Citabin ini sendiri, dia tuh GI absorption-nya itu tinggi, berarti penyerapan di dalam tubuhnya itu ketika kita minum obat ini tuh tinggi dan cepat gitu. Lalu BBB permanennya tidak ada, terus inhibitornya juga nggak ada, di mana ini tuh berdampaknya kemana gitu, dan itu tidak ada berdampaknya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai Swiss Adme. Saya kembalikan ke moderator. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Zafira Humaida. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari reseptor untuk molecular docking. Pertama, kita masuk ke PDB. Lalu setelah kita masuk ke PDB, kita ketik ID dari reseptor yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan 1 km. Lalu kita tekan Enter. Nah, jika sudah tampak seperti ini, kita bisa lihat bahwa ini 1 km sesuai dengan ID yang kita cari, human estrogen receptor, beta-lignan, dan binding. Lalu selanjutnya kita tekan aja download file. Di sini kita pakai format yang PDB per mmCIF format atau yang paling atas ini. Kita download, habis itu, nah bisa tampak di atas itu tuh kita tuh masih menggunakan format CIF, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi format PDB agar bisa kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan website Science Codon. Nah, di sini kita bisa lihat ini input formatnya sesuai, dan kita harus menyesuaikan output formatnya itu ke yang kita mau. Di sini kita maunya menjadi PDB, maka kita akan ubah menjadi PDB. Di sini protein data bank format. Setelah itu kita masukkan browse file yang akan kita nantinya akan kita ubah gitu. Ini file yang tadi yang masih berformat CIF, lalu kita tekan saja convert file. Lalu website ini akan mengubah file kita tadi ke PDB gitu. Jika udah ada hasil seperti ini, kita lanjut aja ke download result. Nah, jika sudah, ini kita bisa lihat bahwa filenya itu sudah PDB gitu, sehingga kita dapat melanjutkan ke aplikasi Moe. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby Febianti. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi Moe-nya. Nah, setelah kita buka aplikasi Moe-nya, kita klik bagian file, lalu kita klik open. Setelah itu, kita cari file tadi di desktop, file dari PDB, file yang kita download dalam bentuk format PDB, kita klik, kemudian kita klik OK. Lalu di sini, bagian simetri diganti menjadi biomolecular assembly, loadout-nya kita conteng, dan yang bagian ignore waternya kita conteng. Lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul tampilan molekulnya, kita klik Quick Prep. Nah, yang perlu kita ganti adalah di bagian RMS gradient itu menjadi 0,01. Lalu kita klik OK. Dan kita tunggu selama beberapa saat. Nah, begini tampilannya. Jika dia sudah siap di Quick Prep, maka tulisannya itu sudah tidak ada lagi. Berarti tandanya sudah siap dipreparasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita save filenya, dan kita buka file, lalu kita klik save. Kemudian kita pilih di mana kita mau save-nya. Di sini saya simpan di bagian desktop. Itu saya klik 1 GM, kemudian kita klik OK. Nah, maka filenya otomatis sudah kesimpan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disambung oleh Atika Yudhistira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Yudhistira. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya.
di mana di sini saya akan lanjutkan saja. Kita kembali ke aplikasi PubChem, kemudian kita klik download yang ada di pojok kanan ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih download dalam bentuk 3D Conformer dalam format SDF, kemudian kita klik save. Kemudian kita kembali ke aplikasi Moe, kita klik compute, kita klik doc. Nah, kemudian kita ubah format menjadi SD file. Kita pilih filenya tadi. Nah, kita klik, ini dua file yang sama, kita pilih salah satu aja. Kemudian kita klik run. Kemudian kita klik yes. Kita tunggu beberapa saat karena ini memakan waktu. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, kita perbesar saja untuk melihatnya. Nah, ini adalah kelima hasil pose dari dockingan yang terbaik yang diberikan. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, ini merupakan hasil docking pada tabel yang menunjukkan 5 pose terbaik dari ligand yang sama terhadap protein reseptor yang kita gunakan, yaitu protein reseptor yang kita gunakan tadi adalah 1 kkm. Kemudian masing-masing itu ditampilkan dengan orientasi yang sedikit berbeda, di mana di sini ada format S, ada nilai S-score. S-score ini adalah nilai yang mana dia semakin menjauhi 0, dia akan semakin baik, semakin afinitas ikatannya yang semakin membaik. Di mana di sini rentangnya itu mulai dari rentang minus 70740 hingga minus 71626. Jadi yang terbaik tentu yang paling menjauh mendekati 0 yaitu minus 71626. Di mana ini mengindikasikan bahwa ligand itu memiliki afinitas ikatan yang cukup baik dan relatif konsisten terhadap situs aktifnya. Kemudian di sini juga ada RMSD refine, di mana itu merupakan seberapa jauh perubahan terhadap posisi ligand itu setelah proses refinement, proses penyesuaian posisi selama proses dockingan itu terjadi. Kemudian kita bisa lihat di sini RMSD refine-nya berada pada rentang mulai dari 0,8539 hingga ada yang 2,1590. Jadi secara keseluruhan kelima pose ini sebenarnya menghasilkan profil energi yang serupa. Hanya saja ini menandakan bahwa ligand mampu berikatan secara stabil pada kantong aktif, di mana dia itu juga berpotensi memiliki aktivitas biologis terhadap target yang akan kita ujikan nantinya. Kemudian kita klik silang saja, kita kembali ke Moe tadi, kemudian kita klik compute, kita klik ligand interactions. Nah, ini merupakan gambar interaksi ligand yang menunjukkan bahwa senyawa itu berikatan cukup stabil di dalam kantong aktif protein melalui kombinasi ikatan hidrogen. Nah, bisa kita lihat ini ada ikatan hidrogen, kemudian ada interaksi polar, dan juga ada kontak hidrofobiknya di sini. Terlihat bahwa gugus OH yang ada di sini itu membentuk ikatan hidrogen donor dengan residu GLU51 dan juga HIS221. Nah, kemudian yang membantu menstabilkan posisi ligand melalui interaksi elektrostatik yang kuat. Nah, kemudian ada juga gugus oksigen karbonil pada struktur inti, yang mana ini juga bertindak sebagai akseptor yang berinteraksi dengan residu polar di sekitar kantong. Nah, kemudian di sini juga terdapat interaksi hidrofobik. Nah, di mana di sini itu dia berinteraksi melibatkan beberapa residu nonpolar. Ada di sini Leu-7, Leu-85, dan masih banyak lagi. Nah, di mana membantu memfasilitasi penempatan ligand di lingkungan hidrofobik dalam situs aktifnya. Nah, di mana di sini secara keseluruhan kombinasi ikatannya itu, kombinasi ikatan hidrogen, kemudian pada sisi yang polar, kemudian kontak hidrofobik luas pada sisi yang non-polar, itu membuat ligand-ligand ini terikat cukup stabil dan berpotensi memiliki afinitas yang baik terhadap target
yang akan digunakan nantinya. Nah, kemudian sekian yang bisa saya jelaskan dari pemaparan materi ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah praktikum bioinformatika objek molekular docking kami dari kelompok 6. Kami minta maaf kalau ada kata yang salah dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.